Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Nur Hadid, kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Bhinneka Tunggal Ika, begitulah semboyan bangsa Indonesia yang ditulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, menjadi landasan bagi Indonesia untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan kebudayaan. Pokok bahasan yang pertama, peran ulama, yang kedua, peran perdagangan, yang ketiga, peran bahasa. Yang pertama, peran ulama. Peran ulama ini terdiri menjadi dua, yaitu Wali Songo dan kaum Sufi. Wali Songo terdapat beberapa wali lokal yang berperan dalam penyebaran Islam. Contoh wali tersebut adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dan Sunan Pandanaran. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan cara-cara tertentu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, para wali menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Penyesuaian tersebut ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. Yang pertama, kesastraan Jawa selalu mengandung konsep-konsep mistik. Yang kedua, wayang yang digunakan sebagai media dakwah. Ketiga, kompleks makam yang disusun mirip punden berundak. Yang keempat, bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. Para wali tidak hanya memiliki wewenang yang mencakup bidang keagamaan, mereka juga memiliki wewenang dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Otoritas para wali dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, seorang wali tidak mengembangkan wilayah, tetapi memiliki pengaruh politik luas. Contoh, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga memiliki wewenang melantik raja-raja yang ada di Jawa. Yang kedua, seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasehat atau panglima perang raja, seperti Sunan Kudus yang menjadi panglima perang kerajaan Demak. Yang ketiga, seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dengan mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon. Kaum Sufi. Sufi merupakan sebutan untuk orang yang mengajarkan tasawuf. Sementara itu, tasawuf merupakan praktek keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Oleh karena itu, ajaran tasawuf berhubungan erat dengan unsur mistik. Di Pulau Jawa, kaum Sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk. Salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar dalam Islamisasi adalah tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah disebarkan oleh Abdur Rauf Al-Fansuri dari Singkel, Aceh. Adapun tarekat Syatariyah di Jawa disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. Penyebaran berbagai tarekat di Indonesia memiliki jalur perdagangan. Jalinan perdagangan juga menjadi media penyebaran tasawuf ke Indonesia bagian timur.
Yang kedua, peran perdagangan. Peran perdagangan, proses integrasi di Indonesia pada masa Islam terlihat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Sejak zaman kuno, kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan jaringan pelayaran yang menghubungkan peradaban Romawi, Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Oleh karena itu, letaknya yang strategis di jalur pelayaran dunia, Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Kondisi tersebut juga didukung keberadaan komoditas bernilai tinggi yang dibutuhkan di pasar internasional, seperti rempah-rempah, lada, emas, kapur barus, kayu cendana, beras, dan lain-lain. Jaringan perdagangan tersebut menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan seperti Maluku, Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate. Kota-kota pelabuhan ini menjadi tempat bertemunya perdagangan dari berbagai pulau yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dapat disimpulkan, secara historis, kegiatan perdagangan telah mempengaruhi proses integrasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, peran bahasa. Peran bahasa, menurut John Charford, terdapat sekira 250 jenis bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia. Bahasa Jawa dan Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di Kepulauan Indonesia. Rumpun bahasa Jawa terbagi atas bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno. Adapun rumpun bahasa Melayu yang digunakan di Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu terbagi menjadi beberapa bahasa, yaitu bahasa Batak, Kubu, Nias, Minangkabau, dan Padang. Bahasa Melayu juga digunakan masyarakat di Kalimantan, seperti bahasa Banjar dan Dayak. Dalam perbedaannya, bahasa Indonesia difungsikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Terima kasih untuk yang sudah melihat video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.